Halo semuanya, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Ya, nama saya Margarita Sarah, NIM 62 dari Prodi SI 19B. Jaringan komputer adalah koneksi yang memungkinkan dua device atau lebih saling berhubungan baik secara fisik maupun secara logika, yang saling berkomunikasi untuk bertukar data atau informasi. Pada dasarnya memiliki banyak perbedaan, mulai dari segi fungsi, jangkauan geografis, akses, dan lain-lainnya. Jaringan berdasarkan fungsinya, yakni dibedakan menjadi dua jenis, yaitu client server dan peer-to-peer. Client server ini adalah jaringan antar komputer yang didedikasikan khusus sebagai server. Sebuah servis atau layanan bisa diberikan oleh sebuah komputer atau lebih. Contohnya adalah sebuah domain seperti www.detik.com yang dilayani oleh banyak komputer web server. Nah, yang kedua nih, peer-to-peer, itu dimana setiap host dapat menjadi server dan juga menjadi klien secara bersamaan. Selanjutnya, yang kedua, berdasarkan distribusi sumber informasi, yakni jaringan terpusat, yaitu centralized network, yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Sedangkan jaringan terdistribusi itu merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Masing-masing jaringan ini tuh memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan jaringan terpusat yaitu standarisasi mudah diterapkan, pemakaian CPU menjadi sangat efisien. Sedangkan kekurangannya, bila komputer pusat mengalami kerusakan atau kegangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi dan pelayanan kurang fleksibel. Nah, kelebihan jaringan terdistribusi mengatasi masalah beban kerja komputer pusat, biaya komunikasi berkurang karena ditransmisikan bukan sekedar data mentah. Dan kekurangannya, boros dalam sistem peralatan dan biaya cukup mahal. Oke, berdasarkan jangkauan geografis, yang pertama yaitu PAN, Personal Area Network, contohnya Bluetooth. Ini tuh kita sendiri yang mengendalikan pada semua peralatan tersebut. Selain dihubungkan langsung ke komputer lewat port USB, PAN ini juga sering dibentuk dengan teknologi wireless seperti Bluetooth, infrared, atau Wi-Fi. Yang kedua ada LAN, Local Area Network, merupakan jaringan yang hanya mencakup wilayah kecil saja. Contohnya seperti di warnet, di kantor, atau di sekolah, universitas. Yang ketiga yaitu di MAN, Metropolitan Area Network, merupakan jaringan yang mencakup suatu kota dengan dibekali dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Ini tuh merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN dan berkisar antara hingga 10 sampai 50 km. Nah, yang terakhir ada WAN, Wide Area Network, merupakan jaringan berbasis luas yang mencakup daerah geografis yang luas, misal antar wilayah, antar kota, negara, bahkan benua. Nah, selanjutnya jaringan komputer berdasarkan aksesnya. Yang pertama yaitu intranet, jaringan pribadi atau private network yang bisa diakses oleh kalangan internal. Ini tuh biasanya digunakan oleh perkantoran, sekolah, universitas, rumah sakit. Nah, yang kedua yaitu internet yang bisa diakses semua orang atau publik. Jaringannya sangat luas dan memiliki jaringan yang kuat. Bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Yap, selanjutnya jaringan komputer berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama yaitu jaringan ad hoc, merupakan suatu jaringan yang terdiri dari dua atau lebih piranti wireless yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Dan jangkauan ini disebut sebagai suatu area layanan dasar atau basic service area. Yang kedua yaitu jaringan infrastruktur, yang merupakan jaringan yang menggunakan suatu piranti Wi-Fi yang disebut access point sebagai suatu bridge antara piranti wireless dan jaringan kabel standar. Dan wireless LAN ini memiliki SSID sebagai nama jaringan wireless tersebut. Dengan adanya SSID, maka wireless LAN itu dapat dikenali.
Selanjutnya yaitu jaringan komputer berdasarkan penggunaan kabel, yaitu wired network dan wireless network. Wired network ini suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan berupa kabel. Dan kelebihannya yaitu koneksi tidak rentan terhadap gangguan pada sinyal yang dapat memperlambat koneksi karena tidak terganggu oleh cuaca. Dan kekurangannya yaitu jaringan kabel lebih tidak nyaman digunakan untuk perangkat mobile karena menggunakan kabel. Yang kedua ada wireless network, yakni jaringan tanpa kabel, yakni dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Kelebihannya yaitu pengguna dapat saling berbagi file dan sumber daya lainnya dengan perangkat lain yang terhubung ke jaringan tanpa harus bersusah payah melepas port. Kekurangannya yaitu kecepatan transfer file atau sharing biasanya akan lebih lambat dibandingkan dengan jaringan berkabel. Berikutnya ada jaringan komputer berdasarkan siarannya atau castingnya. Yang pertama yaitu unicast, adalah sebuah metode pengiriman data di mana data dikirimkan pada satu lokasi yang jelas dan setiap lokasi yang menerima kemudian mengirimkan laporan pengiriman kepada pengirim. Sistem inilah yang secara umum digunakan pada sistem jaringan komputer saat ini. Yang kedua ada broadcast, sebuah metode pengiriman data di mana data dikirimkan ke banyak titik sekaligus tanpa melakukan pengecekan apakah titik tersebut siap atau tidak, atau tanpa memperhatikan apakah data itu sampai atau tidak. Salah satu contohnya yaitu penggunaan sistem ini siaran televisi dan radio. Yang ketiga ada multicast. Konsep multicast ini hampir sama dengan broadcast, di mana data dikirimkan kepada banyak titik sekaligus. Perbedaannya yakni titik tujuan dikelompokkan berdasarkan grup-grup tertentu melalui alamat grupnya. Topologi jaringan. Topologi jaringan dibagi menjadi 6, yaitu ring, star, mesh, bus, tree, dan lainnya. Yang pertama adalah topologi bus. Ini merupakan topologi yang banyak dipergunakan pada masa penggunaan kabel seperti menjamur. Dengan menggunakan T-connector, maka komputer atau perangkat jaringan lainnya bisa dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Karakteristiknya yaitu node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada ujung kabel ditutupi dengan terminator. Kelebihannya yaitu topologinya sederhana, kabel yang digunakan tidak terlalu banyak, dan biayanya cukup murah. Kekurangannya, lalu lintas yang padat dapat memperlambat jaringan topologi bus dan sangat sulit untuk melakukan troubleshooting. Yang kedua ada topologi ring. Ini tuh metodenya dengan cara menghubungkan komputer sehingga berbentuk ring. Setiap simpul mempunyai tingkatan yang sama dan jaringan ini akan disebut loop. Karakteristiknya yakni node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Dan kabel yang digunakan yaitu kabel UTP. Kelebihannya yaitu dapat mengalir dalam satu arah sehingga collision dapat terhindarkan dan waktunya lebih optimal. Sedangkan kekurangannya yaitu apabila ada salah satu komputer gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan dan sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. 3. Ada topologi star. Ini merupakan kontrol terpusat yang semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data tersebut ke semua simpul atau klien yang dipilihnya. Karakteristiknya yaitu setiap node berhubungan langsung dengan hub dan tipe kabelnya menggunakan kabel UTP. Kelebihan topologi star cukup mudah untuk menambah dan mengubah komputer dalam jaringan. Sedangkan kekurangannya, jumlah terminal terbatas tergantung port pada hub. Yang keempat ada topologi tree, yakni kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Karakteristiknya yaitu untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda, terdapat beberapa tingkatan simpul atau node. Kelebihannya yaitu dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Apabila simpul yang lebih tinggi kemudian tidak berfungsi, maka kelompok lainnya yang berada di bawahnya akhirnya juga menjadi tidak efektif. Cara kerja jaringan pohon ini relatif menjadi lambat. Dan yang kelima ada topologi mesh. Suatu topologi yang memang didesain untuk memiliki tingkat restorasi dengan berbagai alternatif rute atau penjaluran yang biasanya disiapkan dengan dukungan perangkat lunak atau software.
Karakteristiknya yaitu memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan yang ada dan peralatan yang ada di dalam jaringan itu terhubung satu sama lain. Kelebihannya yaitu mudah melakukan troubleshooting dan terjamin kapasitas channel komunikasi. Yang kekurangannya yaitu sulit untuk melakukan instalasi dan konfigurasi ulang dan membutuhkan banyak kabel dan port input output. Yang terakhir yaitu topologi linear, topologi yang disebut dengan topologi bus beruntut. Tata letak ini termasuk tata letak umum. Jadi seperti itulah materi tentang model infrastruktur jaringan. Sekian dari video saya.